Pak Febri. Oh, aku ulang ya. Sebentar, sepertinya ada kendala teknis, Pak. Iya nih, Saya ulang. tiba-tiba ke-mute sendiri ya Mas ya? Ya, sudah, Pak. Ya, Bisa dilanjutkan, silakan, Pak. tadi saya tadi saya lanjutkan saya menerangkan CV saya saja. Pada saat itu saya adalah PPK-nya dalam rangka pengadaan agen pengadaan. Eh, Pendidikan saya terakhir adalah Magister Ilmu Administrasi Perpajakan. Jabatan saya terakhir itu adalah Kepala Seksi Arsitektur. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Subtim Manajemen Kontrak dan Keuangan pada tim pelaksana PESIAP. Ini adalah CV saya. Mungkin langsung next aja, Mas. Oke. Ini chapter pertamanya yang saya akan coba memaparkan mengenai agen pengadaan itu seperti apa sih dalam proyek PESIAP. Next. Oke. PESIAP itu sebenarnya adalah pengadaan untuk memperbarui sistem administrasi perpajakan di mana di dalamnya ada terdiri dari 5 proyek yang besar. Yaitu pertama adalah procurement agent, lalu yang kedua adalah pengadaan sistem integratornya, yang ketiga adalah PMQA atau konsultannya, yang ini mungkin ada satu nih kurang sebenarnya, OA ini sebenarnya. OA itu terdiri dari dua, PMQA sebagai konsultannya dan change manajemennya. Lalu yang terakhir itu adalah hardware. Pada waktu kita mengadakan perencanaan dalam pengadaan sistem administrasi perpajakan ini, DJP memandang bahwa DJP perlu meminta bantuan kepada agen pengadaan dalam proses pengadaan tersebut, di mana karakteristiknya untuk sistem integrator itu adalah tender internasional maupun PMQA. Nah, ini kalau teman-teman lihat, waktu procurement agent itu adalah pengadaannya plus minus 12 bulan untuk pengadaan dan 12 bulan untuk pelaksanaan kontraknya. Di mana tim yang mengadakannya adalah dilakukan oleh DJP. Pada waktu itu tim pengadaannya terdiri dari banyak unsur, dari internal dan eksternal, dan juga ada unsur dari LKPP. Nah, kalau untuk SI, itu juga diadakan oleh tim pengadaan selama 12 bulan, lalu plus minusnya itu adalah 48 bulan untuk pelaksanaan kontraknya. Untuk PMQA juga sama 12 bulan untuk pengadaan dan 36 bulan pelaksanaan kontraknya. Untuk hardware itu sendiri itu dilakukan oleh di Pusintek dengan 12 bulan untuk pengadaannya. Oke, next Mas. Kenapa sih pada saat itu Direktur Jenderal Pajak memandang bahwa kami perlu menggunakan jasa agen pengadaan? Karena pertama adalah berdasarkan analisis yang kami lakukan, ruang lingkup pekerjaan itu terlalu besar apabila tim pengadaan yang mengadakan. Di mana evaluasi vendor atau penyedia yang berpotensi itu mungkin DJP atau tim pengadaan yang dimiliki oleh DJP dan Kementerian Keuangan kurang expert dibandingkan dengan agen pengadaan yang kami pandang untuk expert. Lalu yang kedua adalah lebih update mengenai aturan pengadaan baik di dalam dan maupun di luar negeri. Lalu juga procurement agent atau agen pengadaan itu dianggap lebih mumpuni dalam meninjau harga, sehingga tingkat kewajaran yang berdasarkan best practice dan pengalaman yang dimiliki oleh pengadaan itu lebih update dibandingkan tim pengadaan internal. Lalu dalam melakukan negosiasi kontrak dan monitor kontraknya yang berlangsung itu pun agen pengadaan lebih kuat dibandingkan PPK maupun tim pengadaan yang ada. Dan juga
agen pengadaan dianggap lebih mumpuni dalam mendapatkan kualitas output yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Lalu manfaatnya apa sih? Adalah kami menganggap bahwa agen pengadaan mempunyai relasi yang baik atau network yang baik sehingga dia dapat mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan tim pengadaan yang dimiliki dalam internal. Lalu juga karena memang karakteristiknya mereka sudah agen pengadaan dianggap sudah memang pekerjaan sehari-harinya juga, mungkin mereka juga lebih punya prosedur yang jauh lebih ketat dan punya SOP yang jauh lebih baik. Dan pihak ketiga juga kami menganggap lebih bebas KKN dibandingkan internal. Lalu juga yang terakhir adalah pemahaman industri yang memadai terhadap barang-barang yang ada. Sebab ketika kita sebagai user meminta, mungkin ada hal-hal yang kita luput ketahui dibandingkan dengan agen pengadaan yang selalu update. Lalu tantangannya dalam menjadi agen pengadaan seperti apa sih? Satu adalah bagaimana mendapatkan nilai sesuai atas yang dibayarkan. Jadi PS you get. Lalu yang kedua adalah bagaimana juga kita mendapatkan agen pengadaan yang berintegritas. Lalu yang paling terakhir itu adalah menangani kerahasiaan dan kondisi yang sensitif. Next. Nah, di tahap kedua ini adalah mengenai proses pengadaan yang ketika agen pengadaan ini akan dipilih. Next. Ini adalah aturan-aturan yang kami gunakan dalam proses pengadaan. Mungkin teman-teman sudah tahu itu apa saja. Bisa dicatat nanti dibaca sendiri karena terlalu panjang turunannya. Tapi ini adalah aturan-aturan yang kami gunakan dalam proses pengadaan agen pengadaan. Oke, next. Nah, di sini kami mencoba menggambarkan 3 pengadaannya, yaitu adalah pengadaan agen pengadaan itu yang metode yang digunakan adalah penunjukan langsung, di mana prosesnya adalah persiapan pengadaan, lalu pelaksanaan pengadaan di mana terdiri dari 3 stage, yaitu adalah penunjukan langsung, negosiasi, dan pengumuman lelang. Setelah ditunjuk pemenang oleh Menteri Keuangan, barulah PPKPA, pada saat itu adalah saya, berkontrak dengan pemenangnya. Yang ke bawahnya itu adalah proses yang diadakan oleh agen pengadaan untuk melakukan pengadaan untuk sistem integrator maupun pengadaan owner's agent. Di mana untuk sistem integrator itu agen pengadaan menggunakan tender 2 tahap dengan prakualifikasi, sedangkan untuk PMQA adalah seleksi berdasarkan kualitas 2 sampul. Next. Nah, ini adalah ringkasan, saya mencoba untuk meringkaskan itu apa saja pihak-pihaknya yang terlibat maupun internal maupun eksternal, terus output dokumennya dan waktunya. Dalam proses pengadaan agen pengadaan itu ada pihak utama internalnya ini ada dalam proses perencanaan itu pihaknya adalah menteri, tim ahli menteri, Itjen Kementerian atau APIP, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Sesdijen yang selaku KPA dan tim persiapan pengadaan. Pihak utama eksternalnya adalah konsultan perencanaan, AIPG Prospera atau donor, habis itu mataku. Yang ketiga adalah BPPT. Output dokumennya adalah analis kebutuhan, ya, lalu juga KAK, dokumen anggaran MYC dan RUP. Waktu pelaksanaan perencanaan pengadaan adalah 11 bulan, dari Mei 2018 sampai dengan Maret 2019. Setelah perencanaan pengadaan ini selesai, masuklah ke dalam tahapan persiapan pengadaan, di mana pihak utama internalnya adalah Dirjen Pajak yang dibantu oleh Itjen,
lalu Sesdijen selaku KPA, tim persiapan pengadaan, tim pengkaji, PPK-nya, pada saat itu saya mulai masuk, tim teknis PPK, dan tim pengadaan. Pihak utama eksternalnya adalah tim ahli PPK, tim pengadaan, dan vendornya. Lalu output dokumen adalah penetapan calon penyedia, DPP, spek KAK, DPP HPS, dan DPP rancangan kontrak. Waktunya 7 bulan, lini waktunya dalam Maret 2019 sampai September 2019. Setelah persiapan pengadaan itu selesai, masuk ke pelaksanaan pengadaan. Dalam pelaksanaan pengadaan itu terdiri dari 2 tahap, yaitu adalah pemilihan penyedia, di mana pelaku utamanya tetap menteri, kami juga dibantu oleh tim ahli menteri dengan diawasi juga rekomendasi dari Itjen Kemenq, Dirjen Pajak, Sesdijen selaku KPA, tim persiapan pengadaan, PPK, tim teknis PPK, dan tim pengadaan. Pihak utama eksternalnya masih tetap sama, tim ahli PPK, tim pengadaan, dan vendor. Output dokumennya adalah dokumen penunjukan langsung, adendum DPP, karena pada saat itu ada usulan dari procurement agent-nya atau agen pengadaan untuk dilakukan adendum. Lalu penetapan penyedia. Waktunya dalam 4 bulan, mulai September 2019 sampai Desember 2019. Setelah itu, setelah pemilihan penyedia selesai, dilakukan pelaksanaan kontrak. Pihak utamanya internal tetap sama, lalu pihak eksternalnya juga tetap sama. Output dokumennya adalah kontrak dan adendumnya, penetapan sebagai pelaksanaan pengadaan, dokumen terkait pelaksanaan kontrak. Waktunya 12 bulan, Desember 2019 sampai dengan Desember 2020. Ya, next. Nah, ini adalah lini waktu pengadaannya. Sebenarnya hampir sama seperti tadi, tapi saya coba gambarkan dalam table, jadi jauh lebih enak kelihatannya. Dalam perencanaan adalah penyusunan. Di sini kelihatan di tahun 2019 itu adalah penyusunan RUP, lalu juga persiapan, penyusunan DPP, dan penunjukan langsungnya di tahun 2019, dan di akhir 2019 itu mulai berkontrak sampai dengan akhir 2020. Next. Nah, di tahap terakhir ini saya akan mencoba memaparkan kontrak agen pengadaan. Ini adalah ikhtisar kontrak agen pengadaan. Nilai kontraknya 22,8 miliar. Jenis kontrak adalah lamsam. Hukum dan bahasa kontrak adalah Indonesia. Pihak pertama adalah PPK. Pihak kedua adalah Presiden Direktur PwC. Tidak menggunakan subkon. Dimulai pekerjaannya itu adalah 30 Desember 2019. Waktu penyelesaian adalah 365 hari semenjak SPMKP. Tanggal berakhir pekerjaan 29 Desember 2020. Pemberian kesempatan jikalau ada 50 hari kalender. Termin pembayaran adalah 4 termin dengan persentase. Denda keterlambatan jikalau ada 1% per mil. Apabila terjadi penyelesaian, semua penyelesaian akan diselesaikan di BANI. Adendum pada waktu pelaksanaan kontrak itu terjadi adendum, dan adendum itu hanya bersifat administratif karena ada perubahan cap penunjukan PPK dan penunjukan direkturnya. Next. Nah, ini saya coba masukkan dari lini waktu pelaksanaan kontrak dengan deliverable atau output dokumen yang menjadi kewajiban dari procurement agent, dan juga pada saat itu COVID-19 terjadi dan terjadi dinamika kontrak di mana kita harus bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi otomatis
banyak halangan untuk kehadiran dari personelnya, jadi terpaksa jadi pakai Zoom, di mana notabene-nya itu tidak pernah terprediksi. Ya, ini bisa dilihat di sini nanti, mungkin Mas Katri nanti bisa bagi PowerPoint-nya, cuman di sini kami masukkan lini waktunya, baik dari mulai berkontak sampai dengan terakhir, dan output-outputnya seperti apa, kelihatan, dan kelihatan juga waktunya berapa lama. Ayo next. Nah, disinilah yang ada terjadi keunikan dalam agen pengadaan. Agen pengadaan itu mempunyai dua sisi, yaitu saya mencoba membagi itu adalah dua. Di atas itu adalah agen pengadaan selaku vendor, sedangkan di bawah itu sebagai pelaksana pengadaan. Di mana kalau agen pengadaan selaku vendor, dia bertanggung jawab dengan PPK. Tetapi kalau sebagai pelaksanaan pengadaan, dia bertanggung jawab kepada organisasi. Di mana kalau di atas itu agen pengadaan itu dia akan tunduk kepada PPK, sedangkan yang di bawah dia tunduk atas regulasi sebagai pelaksanaan pengadaan. Dan PPK tidak punya hak untuk menganulir atau ikut campur dalam proses pengadaan tersebut. PPK hanya membayar sesuai dengan prestasi output deliverable yang disepakati berdasarkan kontrak. Tapi untuk hasil proses pengadaan itu akan berlaku sesuai dengan undang-undang pengadaan yang berlaku di Indonesia. Next. Nah, jadi berdasarkan itu kami mencoba untuk memaparkan mengenai term of payment-nya, di mana term of payment-nya itu adalah outputnya berdasarkan deliverable. Di mana deliverable itu berdasarkan dari perannya selaku vendor dan juga selaku tim pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan tersebut. Dalam menguji tersebut, kami juga melakukan QA. PPK pada saat itu melakukan QA untuk pengujian substansi dan kelengkapan. Dan di mana proses tersebut juga sudah kami masukkan dalam tata kelola untuk pengelolaan quality assurance tersebut. Rinciannya itu adalah dari inspection report, procurement plan, guidelines, final report, lalu juga pada waktu dalam deliverable tersebut di bawahnya itu adalah bagian dari deliverable-nya, yaitu RFP dokumen, EOI, biaya negosiasi, dan penetapan pemenang. Dan kalau teman-teman lihat itu ada warna hijau, itu adalah dokumen yang bukan merupakan persyaratan dari pembayaran, tetapi merupakan sesuatu yang must have, harus dilakukan oleh agen pengadaan untuk mendapatkan hasil deliverable tersebut. Misalnya apabila dia wajib untuk melakukan menjadi konsultan vendor, memberikan masukan, ada perubahan standar dokumen atau perubahan spek KK, spek dari apa yang dilakukan procurement, itu dia juga wajib untuk memberikan konsultasi tersebut, di mana itu akan dituangkan dalam program mutu, lalu juga key expert yang kehadirannya juga harus ada. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi poin-poin penting dalam agen pengadaan menurut kami itu adalah yang paling penting adalah semua hak dan kewajiban berdasarkan kontrak akan berhenti, kecuali satu adalah semua hak dan kewajiban yang timbul akibat berakhirnya kontrak. Izin Pak Febri, seperti suaranya termute, Pak. Padahal saya nggak pegang, Mas. Oh, oke. Boleh diulang, Pak. Iya. Slide yang ini ya,
Ini Iya, benar. tiba-tiba kayaknya dari sistemnya deh. Ini poin-poin penting dalam agen pengadaan. Jadi karena karakteristik agen pengadaan ini agak unik, dia mempunyai dua sisi. Meskipun dia merupakan vendor, tetapi dia juga merupakan tim pelaksana pengadaan atau tim pengadaan. Jadi meskipun hak dan kewajibannya berakhir selaku vendor, akan tetapi apabila nanti dilakukan audit, dia juga tetap wajib untuk membantu DJP selaku pihak pertama untuk memprovide data ataupun hadir apabila dipanggil, dan memberikan argumen-argumen apabila dilakukan pemeriksaan. Nah, lalu yang kedua yang kuning itu adalah term of payment-nya itu ada 4. Yang pertama itu adalah 10% dari nilai kontrak. Ini ada ini deliverable-nya, inception report, lalu juga pedoman pelaksanaan, hampir sama dengan dokumen-dokumen tender. Lalu yang kedua, termin kedua adalah 20% dari nilai kontrak, termin ketiga 20% dari nilai kontrak, dan termin keempat itu kita mengunci, yaitu kita tidak akan membayarkan apabila tidak ada pemenang. Jadi dia wajib berhasil di sini. Jadi yang hijau itu adalah salah satu exit kriterianya dilakukan pembayaran adalah sudah ditetapkan pemenang. Disinilah kita mengunci bahwa meskipun nanti misalnya pekerjaan tendernya dia sudah ada, akan tetapi karena pemenangnya ini harus ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dia punya kewajiban untuk meyakinkan Menteri Keuangan. Gitu loh. Nah, di sini juga di bawah itu yang kami buat itu adalah business continuity. Itu apa sih? Dalam menentukan agen pengadaan itu kami juga melihat bahwa bona fide, apakah vendor ini mempunyai nama yang besar dan juga bisnis yang besar di Indonesia, sehingga kemungkinan bangkrutnya kecil sekali, dan bagaimana mereka juga nama baiknya dalam dunia usaha. Kita tidak bisa memilih agen pengadaan yang ecek-ecek atau misalnya juga yang tidak bonafit, sebab kita harus mengingat dia meskipun dia adalah vendor, akan tetapi dia juga berperan sebagai tim pengadaan. Notabene-nya apabila pengadaan itu di pemerintahan, resiko audit itu akan besar. Dan audit itu baru dimulai apabila kontraknya selesai. Nah, disinilah kita melihat bahwa salah satu yang faktor penting dalam agen pengadaan yang harus kita pikirkan adalah bonafit business continuity dari usaha agen pengadaan tersebut. Itu saja yang bisa kami paparkan mengenai agen pengadaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apabila ada pertanyaan, akan kami coba jawab. Silakan. Baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Febri atas paparannya terkait best practice pengadaan Cortex System di Ditjen Pajak melalui agen pengadaan. Nah, ini tadi sebelum dimulai sesi tanya jawab udah ada yang WA saya duluan Pak. Nah, ini kita mau mempertanyakan juga terkait bertanya-tanya kan ini pelaksana agen pengadaannya tadi dilihat PwC ya Pak. Ya. Nah, mungkin oke. Nah, sebelum saya lempar ke peserta, mungkin saya ingin tanya dulu. Nah, pertimbangannya itu apa Pak? Kenapa ke PwC? PwC ini kan setahu saya perusahaan audit ya, konsultan keuangan ya. Nah, kenapa kok tiba-tiba memilihnya PwC, ataukah sebelumnya ada nama lain selain PwC? Kemudian pertimbangannya apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Jadi sebenarnya begini Mas Katri ya, kalau saya bukan menghindar, akan tetapi proses pertimbangan kenapa memilih PwC, PPK di situ tidak ikut campur karena ada tim khusus, tim pengkaji yang mengkaji itu. Dan baru jadi ada shortlist yang diberikan oleh tim pengkaji, lalu
diberikan kepada tim pengadaan. Di situ Pak Erlangga ada tuh. Mungkin Pak Erlangga yang bisa jawab. Nah, setelah tim pengadaan ini merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, misalnya merekomendasikan 3 nama, terus Menteri Keuangan menetapkan PwC, baru saya berkontrak nih. Nah, jadi kalau apa yang Mas Katri nanya, itu above my pay grade, Mas, gitu. Oh, Tapi saya yakin Pak Erlangga bisa jawab, karena Pak Erlangga, karena kenapa saya ngomong Pak Erlangga, kan di sini yang kemarin kebetulan yang mengundang kan Pak Erlangga ya, dan tim dari LKPP. Nah, beliau adalah anggota tim pengadaan untuk procurement agent. Nah, saya takut nih miss banget. Tapi kalau misalnya pertanyaannya dari mulai berkontrak sampai berakhir, saya bisa jawab karena memang saya di situ sebagai pihak pertamanya. Tapi why itu saya nggak bisa jawab. Seperti tadi saya bilang, sebenarnya ada yang saya mau luruskan ya Mas Katri ya, bahwa PwC itu bukan cuman dari accountingnya saja. Big Five di Indonesia seperti Deloitte, EY, aku agak lupa lah ya, ada macam atas AA tuh ya, Ernst Young, Deloitte, juga ada WTW, itu mereka punya spesialisasi masing-masing dan mereka berspesialisasi di jasa, dan jasa itu bukan cuman dari keuangan. Mereka seperti misalnya untuk Big Five dalam change management itu bukan PwC, itu malahan jadi di WTW, Water apa Tower Watson itu dia malahan dia di atasnya Deloitte. Big Three seperti Deloitte, EY sama PwC itu mereka bersaing. Dan memang karena kita di akuntansi taunya mereka adalah KAP, Mas. Tapi tidak. Bisnis mereka jauh lebih besar dari situ. Saya juga baru sadarnya ketika tunjuk pemenang, sama Mas, pertanyaannya seperti itu pas saya browsing. Oh, ternyata seperti ini ya. Scope of work mereka sudah besar saat ini. Seperti itu. oke, baik. Sepertinya pertanyaan tadi sudah terjawab, Pak. Nanti mungkin untuk elaborasi nanti bisa saya tanya ke Pak Erlangga. Ya. Mungkin dari rekan-rekan peserta pentas pengadaan pada eh, siang hingga sore hari ini ada yang ingin ditanyakan terkait pelaksanaan pemilihan melalui agen pengadaan ini. Mungkin saya ke kolom chat terlebih dahulu, Pak. Nah, di sini ada yang dari Pak Fakurozi Arifin. Adakah regulasi dalam menentukan agen pengadaan? Mungkin bisa ditanggapi Pak Nah, Febri. ya, izin pertama kalau regulasi sebenarnya saya agak bingung saya jawabnya karena LKPP adalah regulator. Malah nanya mas saya, bukan saya membalikan ya mas, saya juga agak bingung. Tetapi setahu saya, dari saya ngobrol juga, pertama kali di Indonesia memang di DJP untuk procurement agent. Regulasinya ada nggak yang tadi saya bilang, di PP itu diperbolehkan kami menggunakan procurement agent. Nah, tapi kalau saya baca di sini, apakah ada regulasi dalam menentukan agen pengadaan? Berarti kan regulasi dalam siapa-siapa sih yang berhak kita tunjuk sebagai agen pengadaan, seperti itu ya. Nah, sepertinya jawaban saya sih, saya kurang update. Pada saat itu belum ada ya Mas ya. Yang kita lihat adalah pengalaman. Tahu saya itu baca-baca, saya lihat itu ketika juga market sounding yang kita undang adalah pihak-pihak yang sudah pernah berpengalaman sebagai agen pengadaan. Berarti jawaban saya adalah ketika dalam menentukan tender dokumen, disitulah kualifikasinya lah yang kita masukkan. Misalnya pengalaman sebagai agen pengadaan selama 10 tahun dengan bukti apa. Seperti itu ya. Mungkin dengan adanya sharing season di sini, LKPP bisa membantu nanti juga ke depannya
karakter-karakter itu seperti apa sih yang bisa masuk sebagai agen pengadaan, bisa dirumuskan. Tapi pada waktu itu tidak ada. Setahu saya, kalau salah saya minta maaf ya, cuman setahu saya itu berdasarkan pengalaman. Oh ya, sebagai informasi saja, eh, saya itu waktu markas sounding agak kaget, UNICEF aja ada agen pengadaan. Padahal itu adalah organisasi PBB. Dan mereka ada di situ. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Febri atas penjelasannya. Nah, karena dari itu berangkat dari situ Pak, ini karena pengalaman pertama kali digunakan baru di Dirjen Pajak, makanya kita ingin mendengarkan langsung dari pelakunya Pak, karena eh, di Perpres sudah dituangkan, kemudian di Perlem juga ada Perlem 16 tahun 2018 untuk agen pengadaan, kriteria seperti apa itu tertuang Pak. Nah, apakah itu pernah digunakan di instansi lain selain Dirjen Pajak? Nah, karena pengalaman saya, sependengaran saya di LKP baru di Dirjen Pajak itu, makanya kita ingin mendengarkan langsung. Nah, Ya, mungkin karena proses yang kalau misalnya dalam penentuan agen pengadaan itu berarti proses dalam penunjukannya, Mas. Nah, karena saya pada saat itu adalah posisi sebagai PPK, saya sudah terima jadi. Yang bisa jawab mungkin dalam tim pengadaannya atau tim pengkaji yang merekomendasikan kepada Bu Menteri dalam menentukan dari semua shortlist yang ada yang diberikan kepada Menteri sehingga Menteri menentukan dia sebagai pengadaan, berarti kan ada justifikasinya. Itu sih menurut saya yang jauh lebih tepat. oke, baik. Terima kasih banyak Pak Febri. Mungkin dari rekan-rekan peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Di sini ada 174 peserta dari kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah, Pak. Mungkin sepertinya juga masih belum familiar terkait akhir pekan. Ada pertanyaan dari Mbak Mita Astari. Izin bertanya, mohon maaf tadi sedikit terlambat mengerti. Mohon bisa dijelaskan output lingkup pekerjaan dari agen pengadaan itu apa? Apakah termasuk SI dan OA tadi? Kemudian untuk kontrak agen pengadaannya kalau tidak salah 12 bulan, namun tadi untuk masa pelaksanaan pekerjaannya misal untuk SI 48 bulan. Mohon bisa dijelaskan mengapa bisa berbeda waktu. Kemudian pertanyaan ketiganya, vendor yang dimaksud di tahap persiapan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan pada proses pengadaan untuk agen pengadaan, apakah vendor konsultan perencana? Kemudian yang terakhir untuk penetapan pemenang proses pengadaan yang dilakukan agen dilakukan oleh menteri, bukan si agen. Nah, Ya, mungkin bisa dijawab Pak Febri. ya. Terima kasih Mbak Mifa ya berarti ya. Mita Pak. Mita. Oh ya Mita. Satu dulu ya. Mohon bisa dijelaskan output dari agen pengadaan itu apa? Apakah oke? Outputnya adalah sebenarnya outputnya kan banyak ya Mas ya, drivable. Tetapi goal utamanya adalah pemenang mendapatkan persetujuan pemenang dari tender untuk kontrak SI dan PMKE. Output utamanya di sana. Lalu untuk kontrak agen pengadaan 12 bulan. Nah, yang tadi saya mau bilang kontraknya 12 bulan, tapi untuk SI itu ada 48 bulan itu adalah kontrak SI-nya, Mas. Mbak, dan PMKA itu 36 bulan adalah kontrak PMKA-nya. Tapi untuk agen pengadaan dalam dia melakukan proses pengadaan, dia punya waktu 12 bulan untuk mendapatkan pemenang SI, di mana SI-nya itu nanti akan berkontrak dengan PPK SI dengan jangka waktu 48 bulan dan akan berkontrak dengan PPK PMK dengan jangka waktu 36 bulan. Itu ya. Jadi beda waktunya itu bukannya dia jadi ada 48 bulan in total atau bagaimana, tidak. Itu adalah 3 kontrak yang berbeda. Yang ketiga, vendor yang dimaksud dalam persiapan pengadaan dan ya betul, EY, konsultan perencanaan sebenarnya. Kita persamakan dengan konsultan perencanaan. Itu adalah Ernst & Young.
Yang keempat, untuk penetapan pemenang proses pengadaan dilakukan agen pengadaan. Oke, betul, karena berdasarkan PP Perpres 40 itu yang menetapkan itu adalah Menteri Keuangan. Jadi agen pengadaan melakukan proses pengadaan, lalu merekomendasikan pemenangnya kepada Bu Menteri. Dan pada saat itu Bu Menteri untuk direkomendasikan sebagai pemenang dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari agen pengadaan. Apabila nanti kemudian hari apa ada proses yang lain, ya memang sebenarnya kalau dalam proses pengadaan kan seharusnya tim pengadaan yang akan menetapkan kan. Nah, karena untuk PSIAP itu karakteristiknya berbeda. Undang-undangnya juga hanya berlaku untuk pengadaan untuk PSIAP, untuk Cortex. Jadi berdasarkan Perpres 40 itu kewajiban wewenang itu ada di Menteri Keuangan. Itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Febri. Sepertinya Betul. sudah. Itu kita ada tambahan. Agen pengadaan, betul. Jadi agen pengadaan dan tim pengadaan itu sama, tetapi bedanya kalau tim pengadaan adalah internal, agen pengadaan itu adalah orang lain yang kita bayar untuk bekerja. Sebenarnya sama saja, pekerjaannya sama. Agen pengadaan dan tim pengadaan itu sama, cuma bedanya agen pengadaan adalah pihak luar. Gitu Mbak Mita. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Febri penjelasannya. Nah, mungkin melanjutkan dari pertanyaan dari Mbak Mita terkait agen pengadaan ini kan bertugas untuk mencari penyedianya saja ya, istilahnya sebagai panitia pemilihan atau pokja pilihan. Nah, mungkin tadi kan ini di pihak oleh swasta ya atau eksternal pemerintahan. Nah, mungkin kalau boleh tahu ada nggak Pak maksudnya pembayarannya ini kan tadi sudah dijelaskan termin ya. Nah, ada nggak kriterianya untuk pekerjaan mana yang akan dilakukan melalui agen pengadaan, mana yang enggak, itu nanti yang menetapkan itu siapa? Apakah tim dari perencanaan itu atau dari DJP-nya sendiri? Oke, berarti yang Mas tanya proses ketika penetapan dari HPS, enggak, rancangan kontrak. Term of payment kan ada dalam rancangan kontrak. Pada saat itu saya selaku PPK itu dibantu oleh tim ahli PPK. Tim ahli PPK saya itu ada 2, yaitu tim ahli HPS dan tim ahli hukumnya dari timnya Pak Chandra Hamzah. Mereka yang membantu untuk mendevelop rancangan kontraknya juga seperti apa, sehingga membantu kami untuk mendapatkan bagaimana berapa persen ini, bagaimana itu bobotnya di mereka yang merekomendasikan. Terima kasih banyak Pak Febri. Mungkin silakan dari rekan-rekan peserta yang lain apabila ada yang ditanyakan. Izin boleh. Silakan dari IPEP. Pak IPEP ya. Monggo silakan Pak. Ya. Ada 2. Yang pertama Pak Febri. Tadi kan dibilang berpengalaman 10 tahun. Itu 10 tahun itu artinya di pemerintah atau tidak? Di semua pekerjaan yang dia pernah tangani sebagai agen pengadaan. Sudah pernah 10 tahun. Dimanapun gitu kan ya Pak Febri ya? Itu saya menganalogikan Pak. Jadi misalnya saya bilang takutnya kan begini. Tadi kalau nggak salah Mas Katri ya yang nanya kan, itu kriteria seperti apa? Saya bilang itu kan bisa dalam ketika kita melakukan tender dokumen. Siapa saja sih yang bisa berhak menjadi peserta yang akan kita nilai CV-nya misalnya. Seperti kita menyeleksi mau milih orang untuk masuk dalam pekerjaan, kita bilang kita bisa masukkan di situ. Kalau kita mau bikin 0 juga bisa. Jadi justifikasi 10 tahun itu tidak ada. Itu saya andaikan misalnya kita masukkan 10 tahun. Masalah di internal atau eksternal itu benar-benar selera ya. Mungkin kata-kata saya itu. Justifikasi dari
tim pengadaannya. Ya, satu lagi itu tadi Pak Febri. Ya, Yang dimaksud pengalaman itu apakah pengalaman si perusahaannya ataukah pengalaman si ahli yang bergabung di perusahaan itu? Itu kan dua hal yang berbeda. betul Pak. Nah, terus yang dinilai itu yang mana? Yang pengalaman perusahaan atau pengalaman tenaga ahlinya? Pengalaman, jadi gini, jadi pengalamannya itu ada dua. Kita di samping dari perusahaannya, key expertnya juga kita tentukan Pak. Misalnya PM, dia punya pengalaman seperti apa, dia punya sertifikasinya seperti apa, dia memahami. Jadi yang kita lihat itu bukan cuman perusahaan, akan tetapi key expert juga dilihat. Nah, balik tadi pertanyaan Bapak, kalau misalnya mempunyai pengalaman procurement 10 tahun, misal ini kita bilang misal ya 10 tahun, ya PwC-nya punya pengalaman 10 tahun, yang kita nilai adalah perusahaannya. Lalu nanti kita kan punya namanya TOR-nya. TOR-nya kan kita bilang, perusahaan misalnya, ini misal ya Pak ya, punya pengalaman menjadi procurement agent selama 10 tahun. Lalu kita bilang, timnya harus dengan key expert PM, habis itu juga WPM-nya seperti apa, analisnya seperti apa. Nah, itu ada kriteria-kriteria sendiri. Itu akan menjadi pembentukan HPS ya kan. Gitu, Pak. Ya, oke. Itu tadi kan si agen pengadaan hanya memberi rekomendasi Betul. kepada menteri, katakan gitu ya. Jika lalu menteri yang memutuskan. Ya, Jika ternyata keputusan itu andai kata ini ya. keliru, apakah menteri yang dipersalahkan atau rekomendasinya yang dipersalahkan? Saya bingung jawabnya ini. Kenapa? Ya, karena gini, Pak. Definisi salah atau dipersalahkan ini seperti apa? Karena kan nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi di saya lah misalnya kan ya. Definisi kan sebenarnya begini Pak. Dia itu juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa semuanya itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, dengan pembuktian dokumen-dokumennya, lalu justifikasi kenapa ditunjuk ini sebagai pemenang. Berarti ada nilainya, dan berarti kan ada persandingannya atas kerjanya kan. Itu yang merupakan bagian dari rekomendasi kepada Bu Menteri. Dan salah satu output deliverable yang merupakan syarat pembayaran dari final pembayaran sebesar 50% itu adalah dia punya kewajiban untuk memastikan Bu Menteri mengambil keputusan untuk mengambil pemenangnya. Jadi apabila misalnya Bu Menteri bilang, hey, ini aku nggak mau tunjuk, ini salah, ya berarti dia harus ngulang prosesnya. Misalnya Bu Menteri bilang, saya nggak pas unwising nih salah nih, saya nggak percaya, kamu ulang, misalnya dia ulang, nggak dibayar ya nggak dibayar. Konsekuensinya nanti dia melebihi dari kontrak, ya pokoknya dikasih waktu maksimal 50 hari. Di situ Pak. Jadi meskipun dia itu sebagai agen pengadaan, tapi dia juga punya kewajiban sebagai tim pengadaan. Jadi makanya tadi saya bilang karakteristiknya sangat unik. Dia punya dua sisi yang berbeda. Sekarang itu kan sering terjadi bahwa APH itu selalu mencari-cari kesalahan. Sebenarnya kesalahan itu bisa jadi ya prosedur ya, karena terlalu rigidnya peraturan sehingga tidak memungkinkan terjadi ada beberapa inovasi begitu. Padahal sekarang kan inovasi itu penting sekali. Nah, apakah mungkin yang dipersalahkan itu si agen tadi karena dia satu hal sedikit saja tidak sesuai dengan aturan prosedur gitu, lalu
dipanggil tuh orang-orang si agen itu. Apakah bisa begitu? Ya, kalau ditanya kemungkinan semua itu bisa terjadi, Pak. Ya. Ya, coba. Tapi kan yang kita bisa lakukan adalah kita mengurangi resiko itu. Setuju ya, Pak ya? Makanya sangat penting, krusial itu tadi saya bilang bisnis kontinuitas. Jadi benefitnya seperti apa? Apabila kita menurut saya ya salah satu yang kita lihat di Big Five, mereka juga punya tim lawyer yang sangat kuat. Pada waktu itu tim lawyer dari DJP adalah Pak Chandra Hamzah, sedangkan tim lawyer dari PwC itu adalah Meli Darsa. Nah, mereka punya tim lawyer itu sangat kuat, Pak. Dan mereka itu juga punya kepentingan untuk menjaga nama baik. Jadi prosedurnya itu sangat-sangat rigid sekali. Dan untuk mengurangi resiko, kalau pendapat saya pribadi belum tentu benar, tapi kalau benar itu milik Allah, kalau salah saya ya, mohon maaf nih, jadi jangan belum tentu ini. Kenapa kita perlu pihak ketiga yang lebih profesional? Karena sebenarnya kita sama-sama tahu, Pak, PPK itu dalam PNS kita ini kan sebenarnya pekerjaan sampingan. Kita ada main job-nya, setuju kan? Seperti saya, pada saat itu saya main job saya bukan sebagai itu, Pak. Saya kepala seksi arsitektur, tapi saya harus membagi dua sisi saya. Itu pertama. Yang kedua, kita itu tidak dipersiapkan untuk menjadi orang yang ahli di dalam pengadaan. Beda misalnya LKPP, mohon maaf, LKPP itu memang udah main job-nya dalam pengadaan, gitu. Tapi kalau kami atau misalnya instansi lain pemerintah kan belum tentu itu dia fully untuk pengadaan kan. Mungkin bisa, tetapi belum tentu se-expert orang yang tiap hari. Iya. Menurut saya ya kemungkinan error itu ada, akan tetapi akan terreduksi dengan adanya orang profesional, Pak. Ya. Sebab PPK aja kan ada tim ahlinya, Pak. Dan keahliannya itulah yang kita bayar, Pak. Itu sih menurut saya, Pak. Ya, saya setuju, Pak. Lanjut. Terima kasih banyak Pak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin kembali ke kolom chat ini Pak. Mungkin sepertinya sudah ada yang bertanya lagi terkait dengan metode pemilihan seperti apa yang dilakukan oleh agen pengadaan. Apakah sayembara, tender, dan lain-lain untuk mendapatkan vendor yang diinginkan oleh PPK? Apakah mengacu pada peraturan pengadaan yang berlaku atau seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ya, tadi definisinya ini untuk peserta, untuk para peserta, saya coba refresh kembali. PPKPA itu hanya berkontrak untuk berkontrak dengan agen pengadaan. Jadi kewajibannya adalah proses pengadaan itu sudah berjalan sesuai dengan TOR. Nah, sedangkan agen pengadaan dia punya kewajiban untuk mempelajari spek KAK dari sistem integrator di mana didevelop oleh PPK-nya SI. Itu beda lagi orangnya. Kecuali tetap bisa sama sih, tergantung instansi. Cuman buat saya di dalam konteks itu orangnya beda lagi, dan PMK juga orangnya beda lagi. Jadi dia berinteraksi dengan 3 PPK. Nah, jadi untuk SI itu adalah di slide saya itu sudah saya sampaikan informasinya. Untuk SI adalah tender 2 tahap dengan kualifikasi, lalu untuk PMKA seleksi berdasarkan kualitas 2 sampul. Jadi sebenarnya dua-duanya juga tender sih. Dengan menggunakan mazhab Perpres 40. Nah, itu ya. Lalu pengalaman DJP apakah lebih memudahkan prakteknya karena
Oke, silakan. Mau Ya. langsung ditanggapi, Pak? Ya, kalau pengalaman DJP lebih memudahkan apa tidak? Saya jawab memudahkan. Sangat memudahkan. Pertama, yang seperti tadi kita bilang bahwa main job kita itu bukan dalam pengadaan. Main job kita punya desktop masing-masing. Dengan adanya agen pengadaan, dia punya pengalaman jauh lebih banyak, dia punya relasi lebih banyak karena karakteristiknya Cortex itu adalah tender internasional, berarti kan kita tidak punya networking sampai ke luar negeri kan. Kita tidak tahu karakternya sistemnya itu seperti apa, PT-PT apa yang punya, itu kita nggak tahu. Beda misalnya kalau kita mau beli TV LG, ya udah kita tinggal browsing, kita lihat Tokopedia, kita lihat harganya, speknya, kita bandingkan. Tapi untuk karakteristik yang sangat-sangat sulit, buat saya pribadi sangat-sangat membantu dan lebih nyaman dari PPK-nya menurut saya. Karena kan jadi otomatis tanggung jawabnya pun akan berpindah. Kita sharing tanggung jawab menurut saya. Di situ aja. Apakah mendampingi PPK kontrak? Jawabannya tidak, karena sudah beda. Begitu kontrak selesai, di sini kan pertanyaan, apakah agen pengadaan turut serta mendampingi PPK selama berkontrak penyedia sistem Cortex? Ya udah selesai tugasnya. Itu sudah PPK SI-nya sudah jalan, berkontrak dengan pemenangnya yaitu LG CNS, lalu dengan Deloitte PPK PMK dia sudah jalan sendiri, sudah dilepas. Oke. Terima kasih banyak Pak Febri sudah dijawab. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta pentas pengadaan, dipersilahkan. Ya, reminder saja kepada peserta pentas pengadaan pada siang ini untuk jangan lupa mengisikan daftar hadir, dan untuk bahan materi dari Pak Febri sudah diupload ke link, jadi bisa diakses di situ. Itu. Ada pertanyaan dari Pak Rahidul. Mohon izin bertanya, agen pengadaan dari penyedia apakah harus memiliki sertifikat PBJ ya Pak? Nah, mungkin Pak Febri mengetahui terkait agen pengadaan ini apakah punya sertifikat PBJ? Itu kan jawaban saya sebenarnya begini. Itu tergantung dari spesifikasinya. Ketika kita bilang itu seperti apa, ketika kita menyusun TOR, di situ ada persyaratan-persyaratan, dan kebetulan karena ini tender internasional, pada saat itu saya itu 40% itu orang luar negeri, karena kan tender internasional kan. Apakah dia harus punya sertifikasi PBJ? Sehingga saya sertifikasi PBJ itu kan nggak ada urusan sama tim pengadaan ya, sama PPK iya ya, tapi nggak tahu ya. Coba saya di update apabila saya salah. Cuma seingat saya kayaknya tidak ada hubungannya deh. Tapi itu Pak Erlangga yang bisa jawab ini sebenarnya. Pada saat itu komposisinya di PwC itu PM-nya orang Belanda, lalu ada orang Inggris. Saya agak ragu deh kalau mereka punya sertifikasi PBJ deh. Tapi mereka punya sertifikasi yang lain yang bertaraf internasional ya.
Mungkin saya ada pertanyaan sedikit ini Pak. Oh, Mbak Nida dulu deh. Sepertinya Mbak Nida raise hand. Silakan Mbak Nida. Ya, izin Pak Febri, sedikit mau bertanya gitu ya. Kalau Bapak selaku PPK gitu ya, dalam menyusun spesifikasi teknis dan juga dan pengelolaan kontraknya sendiri, untuk penyusunan spesifikasi teknis agen pengadaan ini, kira-kira kalau kebutuhan di tempat Bapak gitu ya di DJP itu biasanya untuk agen pengadaan itu spesifikasi teknisnya seperti apa gitu Pak? Apakah mirip-mirip dengan agen pengadaan yang seperti PBJ yang sifatnya umum gitu ya, bukan yang Cortex atau mirip gitu ya. Kemudian dalam pengelolaan kontraknya sendiri itu tips-tips yang bisa dibagikan dalam pengadaan agen pengadaan itu seperti apa? Mungkin itu sih Pak Febri. Ya. Makasih Mbak. Nih saya jawab yang bertanya langsung aja dulu ya. Pertama, yang pengalaman saya ya, best practice ya, ketika saya menggunakan agen pengadaan tuh saya harus tahu dulu agen pengadaan ini mau mencari apa sih. Berarti pada waktu perencanaan itu saya banyak komunikasi dulu dengan stakeholder saya, yaitu PPK SI dan PPK PMQA. Jadi saya harus tahu dulu nih, usernya itu pengennya apa. Dari situ kita mencoba mendevelop kira-kira bentuknya seperti apa sih. Jangan sampai kita hanya mau beli bawang, tapi kita pakai key expertnya direktur. Itu juga kita harus melihat. Nah, jadi yang paling penting itu adalah menggali informasi menurut saya. Dan jangan sampai juga bunuh semut pakai bom atom. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Berbeda Mbak. Untuk agen pengadaan kenapa DJP itu perlu? Karena Cortex ini sangat kompleks sekali. Dan perusahaan-perusahaan yang dinilainya pun membutuhkan orang yang ekspertisnya tingkat tinggi. Dan komunikasinya pun harus fully dengan bahasa Inggris. Jadi banyak sekali kriteria-kriteria yang kita harus develop dan kita harus tentukan. Jadi seperti tadi saya bilang, yang paling apa sih kiat-kiatnya dalam menentukan agen pengadaan? Pertama adalah kita harus tahu dulu skop pekerjaannya seperti apa dan berapa orang yang akan kita perkirakan akan menjadi tim pengadaan untuk menentukan pemenang SI dan PMK tersebut. Di situ menurut saya Mbak. Izin Pak Febri sedikit menyambung gitu ya. Kalau terkait tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa syaratnya mereka memiliki sertifikat taraf internasional gitu. Kalau boleh tahu bukan berbeda dengan sertifikat PBJ gitu ya tadi disebutkan. Kalau boleh tahu persyaratan sertifikat internasional ini sifatnya contohnya sertifikat seperti apa ya Pak? Apakah harus memiliki sertifikat pengadaan secara internasional atau seperti apa ya Pak? Karena kan tadi disebutkan bahwa dia harus berpengalaman, memiliki value yang dapat menjalankan untuk Cortex ini. Mungkin boleh diberikan sharingnya gitu Pak, kalau agen pengadaan Cortex sendiri ini syarat-syaratnya ini dari PPK ini contohnya mereka harus memiliki sertifikat internasional apa gitu nggak sih Pak? Ya, jadi salah satu yang wajib itu adalah misalnya untuk expert PM. Berarti dia harus punya sertifikasi PMP, Project Management profesional. Lalu misalnya untuk tim IT-nya, tim ahli IT, karena ini kan pengadaan IT ya Mbak ya. Nah, dia harus punya COVID-nya misalnya, security-nya seperti apa, pengalamannya, itu yang kami perlukan pada saat itu. Maaf saya sambil ngecas handphone. Nah, jadi seperti saya bilang bahwa karakternya akan berbeda-beda tergantung dari
apa yang kita perlukan. Nah, jadi misalnya gelar pendidikannya juga kita tentukan, misalnya gelar pendidikan tinggi setara dengan magister, lalu pelatihan profesional dalam bidang pengalaman, pelatihan spesialisasi itu diutamakan. Pengalaman sebagai profesional di bidang IT-nya seperti apa, itu kita tentukan tuh. Mungkin nanti kalau misalnya gedung, ya udah berarti nggak mungkin dong kita bilang dia ahli dalam IT, berarti ya ahli dalam gedung misalnya. Seperti itu sih. Terima kasih Pak Febri. Oke, baik, terima kasih Mbak Anita dan Pak Febri. Mungkin di sini ada pertanyaan yang raisen ini dari Pak Wildan. Silakan Pak Wildan. Kalau nggak salah Pak Wildan ini timnya Pak Hardi juga yang ikut dari Cortex, Pak. Silakan Pak Wildan. Izin monitor Pak Wildan. Ya, terima kasih Pak Mas Katri. Saya bukan tim sih, bukan tim. Mungkin kalau Pak Kapus iya, Pak Hardinya. Pak Kapus sih ya. Begitu. Jadi waktu itu saya juga belum di situ, belum di Puslap itu ya. Oh, Terima kasih Pak Febri atas sharingnya ini sangat waduh bermanfaat banget nih ya. Jadi kita tahu ya ternyata seperti itu ya praktek ya. Di ketentuan kan ya agen pengadaan cuman seperti apa wujudnya ya kan. Ini DJP sudah inisiasi ya. Mohon maaf tadi saya terlambat ikut ini Pak Febri dan Mas Katri gitu ya. Nah, yang saya tahu kan ya Pak, ini mungkin awam saya ya Pak ya. Waktu itu kan DJP awal-awal ya. Ini seperti ini kan sistem informasi perpajakan Pak ya. Dulu kan SIP gitu ya. SIP yang pakai SQL, kemudian berbasis web itu kan ya. Kalau menurut saya yang awam itu perasaan sudah bagus gitu ya Pak ya. Nah, ini kemudian menuju ke PSIP ya, sistem inti administrasi perpajakan. Nah, ini apa sih yang menjadi apa ya kekurangan ya? Artinya meninggalkan sistem yang dulu gitu, Pak. Mohon izin, Pak. Tadi saya terlambat. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait tadi ya untuk mengganti dari misalkan yang web SIP menjadi yang Cortex ini. Nah, berarti cikal bakalnya apakah sudah disusun sebelumnya oleh tim DJP? Itu saja, Pak. Terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu. Sebenarnya betul Pak, memang kita itu sudah menggunakan IT. Tetapi yang saya bisa analogikan seperti ini Pak. Kita semua punya handphone Android ya Pak. Android itu ada Jelly Bean, ada segala macam. Sebagus apapun Android, ketika dia sudah out of date, dia nggak akan mungkin bisa diupdate. That's the biggest challenge. Jadi DJP itu memang sudah punya sistem yang bagus Pak, SIP, tetapi sudah out of date Pak. Dan untuk menggantinya itu tidak mudah. Kita aja mau ganti, misalnya untuk Android, kita mau Android paling bagus, mau nggak mau kita harus update hardware-nya, lalu barulah kita dapat Android yang terbaru. Nah begitu juga dengan sistemnya di DJP Pak. Nggak bisa Pak, karena sekarang kita sudah harus mengikuti perkembangan zaman. Yang terbaru ini adalah sistem yang kita pilih saat ini berdasarkan konsultan yang direncanain EY. That's the first one. Yang kedua nih saya agak rancu Pak. Boleh diulang nggak Pak? Itu yang pertanyaannya ya Pak. Kira-kira apa ya, Pak? Ya artinya kriteria sistem yang akan menggantikan sistem yang saat ini ada itu apakah sudah dirancang oleh internal DJP itu kriteria dasarnya lah itu. Oke, makasih. Definisi kriteria dasar itu kan berarti kebutuhan dari user ya Pak ya. Berarti kan kita melihat user tuh pengen apa, yaitu DJP itu ke depannya mau ngebangunnya seperti apa dan sistem mana yang bisa masuk memenuhi tersebut. Makanya kita melakukan banyak benchmark. Ini pengalaman saya Pak, yang saya dengar ya Pak, karena saya juga nggak ikut pada waktu perencanaan.
dilihat negara-negara maju itu pakainya apa sih gitu loh. Mereka bangunnya seperti apa sih. Nah, dan itu pun menjadi persyaratan utama ketika untuk ditunjuk sebagai pemenang. Minimal sistemnya itu sudah diimplementasikan di 3 negara lah misalnya. Itu merupakan salah satu kunci utama untuk menentukan pemenang menurut saya ya. Karena itu yang dilihat Pak. Apabila sistemnya belum pernah ditaruh di negara dan kita coba-coba, itu kayaknya nggak masuk Pak. Jadi untuk melihat, kita juga melihat apakah sistem ini bagus apa tidak ya karena sudah diimplementasikan di negara lain dan negara itu berhasil. Itu sih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Febri. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Febri dan Pak Wildan. Selanjutnya ada dari Mas Gofur, izin bertanya terkait agen pengadaan yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Menteri, ruang lingkupnya pembaruan sistem administrasi perpajakan. Nah, bagaimana untuk pengadaan selain sistem administrasi perpajakan? Apakah tetap menggunakan agen pengadaan dalam proses pengadaan barang jasa? Sampai saat ini belum ada. Benar-benar khusus untuk di Cortex saja. Oke, baik, sudah terjawab. Berarti untuk kebutuhan pengadaan yang lain yang sifatnya selain ini berarti menggunakan seperti biasa ya Perpres BPJ. Betul. Ada dari Pak Afdal Kemenko Perekonomian, ini masukan juga bagi LKPP dapat menyusun aturan teknis terkait dengan agen pengadaan karena untuk bisa menjawab tantangan pengadaan ke depan yang mungkin di luar jangkauan dan kemampuan tim pengadaan kementerian. Baik, terima kasih banyak Pak Afdal dari Kemenko Perekonomian atas masukannya. Mungkin dipersilakan Bapak Ibu peserta pentas pengadaan pada yang hari ini apabila ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu. Oke, kalau gitu mungkin saya izin bertanya sedikit tadi saya saja Pak. Tadi Pak Febri menceritakan bahwasanya agen pengadaan ini memilihkan penyedianya saja. Nah, kemudian bagaimana misalkan ketika dalam kan hasil pemilihan ini pasti biasanya diaudit juga oleh BPK, Inspektorat ataupun apa. Nah, apakah dari agen pengadaan ini juga ikut misalkan di situ ada kriteria nggak? Misalkan apabila diperiksa itu ikut memberikan keterangan atau semacamnya, apakah Ya. ikut dilibatkan? Terima kasih Mas Katri. Betul Mas, dan itu udah pengalaman saya sudah diperiksa BPK berkali-kali gitu loh. Jadi syukur alhamdulillah sampai hari ini tidak ada temuan. Dan memang pada saat itu banyak pertanyaan juga baik dari BPK, internal audit, Itjen, dan agen pengadaan sampai dengan hari ini pun apabila, padahal sudah hampir 3 tahun, apabila ada pertanyaan yang balik pada proses pengadaan, kami menghubungi PwC selaku agen pengadaan, mereka tetap menjawab. Dan itu pun dijawab secara resmi, karena itu malah salah satu kewajiban dia. Jadi kuncinya nanti itu adalah dalam kontrak kita. Kita masukkan dalam kontrak kita klausalnya bahwa dia wajib untuk menjaga kerahasiaan dan dia wajib membantu kita selaku klien untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Febri. Berarti lingkupnya walaupun sudah selesai serah terima, tetap masih ada tanggung jawabnya di situ ya. Betul. Makanya di dalam presentasi saya tadi ada, Mas. Oke, baik. Mungkin silakan Bapak Ibu dari peserta pentas, ada yang ingin ditanyakan lagi? Persilakan, sudah ada 200 peserta ini Pak. Mungkin saya ingin mengingatkan saja untuk peserta pentas pengadaan yang baru saja bergabung dapat jangan lupa mengisikan formulir absen serta bahan dari Pak Febri juga sudah di-upload pada link yang ada pada kolom chat.
Silakan Bapak Ibu apabila ada lagi. Pak Wildan, raise hand lagi. Silakan Pak. Saya hanya penasaran saja sih Pak. Nah untuk hasil korteksnya kan sudah Pak ya, berarti artinya sistem yang baru ini sudah dipakai ya oleh DJP Pak? Eh, Sudah jadi ya? jadi gini Pak, saat ini prosesnya itu dalam fase testing saat ini Pak. Konteksnya sih sudah jadi, tapi masih testing dan belum diserahkan ke kami prosesnya. Kontraknya masih berjalan Pak. Boleh diinfo nggak Pak, sedahsyat apa Pak sistem itu Pak? Udah siap Pak. Sudah Masuk- siap Pak ya? Kalau misalnya belum Oh, siap ya belum bisa masuk testing Pak. oh itu, siap. Iya ya, nggak kemarin gini Pak, soalnya ya saya nggak tahu ya apakah itu dari Cortex. Jadi waktu itu ada salah satu teman kami begitu ya. Ya mungkin ini bahasanya bahasa bercanda gitu ya. Tahu data terkait saya gitu loh. Terus saya bilang apa ini dari Cortex ya. Tapi data tersebut belum update Pak gitu. Oh, itu masih sistem Oh, lama. Saat ini masih jalan sistem lama Pak. oh gitu. Ya. Oke. Ya. Oke Saat ini Pak, masih siap. sistem lama. Nanti akan ada pengumuman dari Bu Menteri atau apabila beliau masih menjabat atau Pak Menteri, saya nggak tahu ya Pak. Cuman intinya akan mengumumkan ketika Cortex itu on board seperti apa. Tapi sampai saat ini masih legacy sistem lama Pak. Ya, oke, siap Pak. Ya baik, terima kasih banyak Pak Wildan pertanyaannya. Oke, mungkin dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya lagi. Izin Mas Katri boleh bertanya? Oh silakan Mbak Nida. Sedikit aja. Tadi izin Pak Febri, mungkin saya yang terlewat atau gimana. Agen pengadaan, output dari agen pengadaan itu, agen pengadaannya itu nanti untuk proses pemilihan penyedia Cortex-nya itu, agen pengadaan itu saat pelaksanaan pekerjaan itu berkolaborasi dengan tim di DJP Kementerian Keuangan, atau mereka dalam pemilihan itu bersifat mandiri, tim agen pengadaan sendiri, atau kolaborasi dengan tim Kemenkyu ya Pak ya dalam proses pemilihannya? Terima kasih Mbak. Tim pengadaan itu kan bersifat independen dan tidak bisa dipengaruhi Pak, Mbak. Jadi yang saya bisa kasih jawab bahwa kolaborasi ini apa ya definisinya? Sebab apabila dia memerlukan data kan berarti dia akan menghubungi saya selaku PPK gitu kan. Karena dia kan nggak tahu menghubungi siapa, dokumennya perlu apa. Biasanya sih saya yang menghubungi apabila perlu data. Tapi yang bisa saya jawab tegas bahwa mereka bersifat mandiri dan mereka ketika dalam melakukan tender itu saya aja udah nggak ikut-ikutan dan saya tidak melihat, semuanya tuh prosesnya sendiri semua, mereka yang menjalankan. Berarti memang agen full, semuanya agen pengadaan itu sendiri yang melakukan prosesnya ya Pak ya? Betul. Dokumen, kertas kerjanya, biaya negosiasi semua mereka yang jalanin sendiri. Oh, oke. Baik, berarti tim pemilihannya bukan kolaborasi antara tim Kemenkyu dengan agen pengadaan, tapi full agen pengadaan ya Pak? Iya. Baik, terima kasih.
Oke, baik. Dipersilakan Bapak Ibu dari peserta pentas apabila ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin saya bertanya lagi Pak Febri, izin. Mungkin kita penasaran juga ini terkait nilai yang dilakukan pengadaan oleh agen pengadaan ini sebenarnya berapa Pak untuk Cortex sendiri ini sampai menggunakan di samping ke kompleksitasnya sistem ini ya, nilainya itu apakah sebesar itu hingga pemilihannya melalui agen pengadaan Pak? Kalau nggak, aku agak lupa inget karena lama ya Mas. Seingat aku tuh Hmm. ada threshold-nya ya. Hmm. Agen pengadaan itu kan kalau nggak salah di bawah, di atas 25 miliar atau berapa tuh pakai agen pengadaan ya, seingat saya ya. Tapi coba dibaca lagi, seingat saya sih di atas 25 miliar itu baru boleh menggunakan agen pengadaan. Kalau untuk nilai sistem Cortex dari sistem serta PMQ tadi ya, kalau itu berapa Pak PMQ, totalnya? Iya. totalnya hampir 1,3-an T. Oh, oke. Untung bukan saya PPK-nya. Kalau Oke. saya kecil 22,8 miliar. Oke, baik, siapa? Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Nita. Kalau selain paket tersebut di Kemenkeu apakah pernah mengadakan agen pengadaan yang perannya tidak hanya sebagai pokja bulan tapi sekaligus sebagai PPK? Jadi outputnya misal sampai sistem jadi tidak hanya pemilihan penyedia saja. Apakah pernah Pak? Belum. Tidak ada. Belum ada. Terima kasih. Oke. Tapi saya baru tahu, emangnya boleh ya pokja pemilih sekaligus PPK? Setahu saya nggak boleh deh. Tapi nggak tahu ya. Apa tuh konsep baru saya nggak tahu Mas ya. Saya udah nggak update ini. Oke, baik, siap. Nggak boleh Pak. Mungkin apabila masih ada pertanyaan sebelum saya akhiri karena tidak terasa sudah 1,5 jam kita berdiskusi ini Pak terkait. Sepertinya tidak ada lagi Pak Febri. Mungkin saya izin menutup pada kegiatan siang hingga sore hari ini. Sepertinya banyak sekali informasi dari Pak Febri ini yang dapat kita menambah wawasan terkait. Sebelum saya tutup masih ada pertanyaan lagi ternyata. Pelaksanaan tugas. Oh, oke. Terima kasih banyak Mbak Mita. Sepertinya banyak sekali wawasan pada siang hingga sore hari ini terkait bagaimana proses yang dilakukan DJP dalam pengadaan Cortex System ini melalui agen pengadaan serta beberapa informasi yang kita belum tahu juga dapat kita jadikan pelajaran bersama. Mungkin peran agen pengadaan di sini juga memudahkan bagi kementerian atau lembaga yang istilahnya masih ragu-ragu atau takut dalam mengambil keputusan dalam proses pemilihan penyedia khususnya karena sistemnya kompleks ya Pak, karena tidak tahu juga dan nilainya juga cukup fantastis, jadi memerlukan agen pengadaan. Nah, mungkin terima kasih banyak Pak Febri atas sharing sessionnya pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pentas pengadaan Kamis depan, Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri, Terima kasih. Sekatri. Terima kasih Pak.